Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Amrizal Perdana. Saya menjabat sebagai Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat. Saya mengambil tema utama yaitu belum optimalnya publikasi kinerja hasil pengawasan Bawaslu Kota Mojokerto akibat adanya kesenjangan antara kebutuhan informasi masyarakat dengan batasan informasi pengawasan yang dikecualikan. Jadi kenapa saya mengambil judul ini? Karena kebetulan saya menjabat sebagai Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas. Jadi kendala yang kami hadapi di unit kerja kami yaitu hasil-hasil pengawasan yang sudah kami lakukan tidak terinformasikan dengan baik kepada masyarakat luas karena beberapa kendala. Kita akan mencoba mendiagnosis alur pikirnya kenapa saya mengambil judul tersebut. Yang pertama itu kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini yang pertama yaitu publikasi lebih banyak menampilkan kegiatan seremonial. Jadi kebanyakan berita-berita di website utama kami atau di sosial media kami itu kebanyakan hanya menampilkan kinerja-kinerja secara seremonial. Contohnya pemberitaan terkait kegiatan apel, lalu rapat internal atau kegiatan sosialisasi dan juga undangan-undangan pimpinan oleh instansi lain. Jadi kami bisa dibilang di website kami di Kota Mojokerto jarang memberitakan terkait kinerja-kinerja pengawasan yang sudah kami lakukan. Padahal setiap harinya itu kami biasanya melakukan pengawasan di lapangan tapi tidak terpublikasi dengan baik. Yang kedua, dokumen hasil pengawasannya itu sesuai peraturan Bawaslu RI. Dokumen hasil pengawasan atau yang biasa kita sebut POM A itu adalah dokumen yang dikecualikan. Jadi dokumen administrasi yang kita buat setelah melakukan pengawasan di lapangan itu adalah dokumen atau informasi yang dikecualikan. Yang ketiga, dokumen hasil pengawasan atau POM A itu pengalaman kami di Bawaslu Kota Mojokerto hanya menjadi arsip tanpa dilakukan tindak lanjut lebih jauh. Yang keempat, masih rendahnya kesadaran pegawai dalam membuat bukti administrasi atau POM A setelah mereka melakukan pengawasan di lapangan. Jadi kebanyakan memang staf kami atau orang-orang yang bekerja di Bawaslu itu membuat dokumen pengawasan, hasil pengawasan setelah turun ke lapangan itu waktunya agak molor. Kadang seminggu itu baru dikerjakan, sehingga kadang-kadang informasi yang mau kita sampaikan ke masyarakat luas itu sering tertinggal karena teman-teman yang turun ke lapangan itu masih kesadarannya masih kurang dalam membuat dokumen tersebut. Dan juga yang kelima, pengawas pemilu itu masih melihat form pencegahan atau form A itu adalah dokumen yang tidak penting. Padahal di dokumen tersebut banyak informasi-informasi hasil pengawasan atau kerja kita di lapangan yang bisa kita publikasikan secara luas kepada masyarakat. Jadi yang pertama itu ada purpose atau tujuan yang dianalisis terkait keselarasan tujuan organisasi dengan kebutuhan publik. Jadi tujuan organisasi kita Bawaslu yaitu melakukan pengawasan pemilu, kebutuhan publiknya yaitu kita masyarakat bisa mengetahui kerja-kerja pengawasan apa yang sudah dilakukan Bawaslu baik saat pemilu berlangsung atau saat tidak ada pemilu berlangsung. Nah, temuan yang ditemukan Bawaslu yang pertama, tujuan pengawasan telah berjalan. Jadi kita tetap melakukan pengawasan baik itu ada pemilu atau tidak ada pemilu, tetapi tujuan komunikasi publik belum sepenuhnya berorientasi pada penyampaian hasil dan dampak kepada pengawasan kepada masyarakat. Jadi informasi-informasi hasil pengawasan yang sudah kita lakukan terkait pengawasan yang dilakukan di masyarakat itu ternyata belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Lalu yang kedua terkait struktur. Jadi kalau struktur yang dianalisis yaitu terkait pembagian tugas, kewenangan, dan koordinasi antar unit. Nah, yang ditemukan di Bawaslu Kota Mojokerto yaitu dokumen pengawasan berada pada unit teknis yaitu divisi pencegahan, sedangkan publikasi terdapat pada divisi humas. Jadi ada dua divisi yang berbeda tapi saling berkaitan. Nah, itu belum diatur secara baku bagaimana pengolahan informasinya, hasil pengawasannya menjadi informasi publik. Lalu yang ketiga reward atau penghargaan ya, yang dianalisis yaitu sistem penghargaan dan indikator kinerjanya. Nah, temuannya di Bawaslu Kota Mojokerto yaitu publikasi masih banyak dinilai dari aktivitas kegiatan yang terlaksana, belum berfokus pada kualitas penyampaian hasil dan dampak pengawasan. Jadi kerja-kerja pengawasan kita itu kadang diberitakan tapi isinya itu hanya seperti kita sedang melakukan pengawasan di
tempat ini. Jadi tidak memberikan informasi hasil pengawasan yang sudah kita lakukan atau ada temuan-temuan yang sudah kita lakukan. Sebagai contoh, Bawaslu Kota Mojokerto melakukan pengawasan terkait daftar pemilih tetap. Dan di sana saat kita melakukan pengawasan ditemukan bahwa masih ada daftar pemilih yang sudah meninggal tapi masih masuk ke daftar pemilih. Nah, itu tidak terpublikasikan. Yang terpublikasikan hanya Bawaslu melakukan pengawasan di kecamatan atau kelurahan ini, seperti itu. Lalu terkait mekanisme pendukung, jadi yang dianalisis yaitu SOP, pedoman, teknologi, dan instrumen kerja. Temuan dari Bawaslu Kota Mojokerto memang belum tersedianya pedoman publikasi hasil pengawasan. Jadi metrik-metrik klasifikasi informasi yang dikecualikan itu kita sudah memiliki. Lalu checklist telah informasi itu juga masih belum. Jadi format ringkasan kinerja pengawasan yang bisa kita share kepada masyarakat memang belum pernah kita buat atau belum kita miliki. Lalu yang terakhir leadership atau kepemimpinan. Terkait yang dianalisis terkait arahan, keputusan, dan dukungan pimpinan. Temuan di Bawaslu Kota Mojokerto, pimpinan menghadapi tantangan menyeimbangkan tuntutan transparansi publik dengan kewajiban menjaga informasi yang dikecualikan serta menghadapi potensi tekanan politik eksternal. Jadi sebagaimana sudah dijelaskan tadi, kita sebenarnya ingin melakukan transparansi informasi kepada publik, tapi memang ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan untuk kami informasikan kepada masyarakat luas. Seperti tadi kinerja-kinerja pengawasan kita di lapangan secara dokumen memang tidak boleh kita berikan kepada masyarakat, tetapi isinya bisa kita ringkas atau bisa kita olah menjadi sebuah informasi yang berguna untuk masyarakat tahu terkait kinerja-kinerja pengawasan kita yang sudah dilakukan di lapangan.